wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessi Jahara dari tingkat 2 semester 4 jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. NPM-nya yaitu 880123-046. Mata kuliah pragmatik, dosen pengampu Pak Febri Marindra SPD MPD. Judulnya yaitu pragmatik. Tindak tutur, yaitu tindak tutur lokusi, tindak tutur ilokusi, tindak tutur perlokusi. Mata kuliah ini membahas bagaimana makna dalam komunikasi tidak hanya berguna pada struktur kalimatnya saja, tetapi juga pada konteks penggunaannya. Pragmatik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna ujaran dalam konteks sosial dan situasi komunikasi yang nyata. Makna ujaran yang dipengaruhi oleh konteks interaksi antara penutur dan pendengar, tujuan dan fungsi komunikasi dalam situasi sosial. Nah, ciri-ciri pragmatik yaitu yang pertama, makna mengandung pada konteks situasi. Yang kedua, yaitu makna sering tidak eksplisit, melainkan tersirat. Tiga, yaitu mengandung niat atau tujuan dari penutur. Mengapa sih harus mempelajari pragmatik? Karena komunikasi yang efektif tidak hanya soal kata-kata, tetapi juga bagaimana dan mengapa kata-kata itu digunakan dalam situasi tertentu. Manfaat pragmatik: meningkatkan keterampilan komunikasi, mencegah salah paham, memahami pesan tersirat dalam komunikasi sehari-hari. Tindak tutur lokusi adalah tindakan mengucapkan kalimat dengan makna literal sesuai kata-kata yang diucapkan. Nah, contohnya yaitu seperti air minum di kulkas sudah habis. Pernyataan itu hanya menyampaikan fakta tanpa maksud lainnya. Tindak tutur ilokusi adalah maksud atau tujuan yang ingin disampaikan oleh penutur melalui ucapannya. Contohnya seperti air minum di kulkas sudah habis nih. Nah, maksudnya itu bisa jadi meminta untuk membelikan air minum yang baru karena air di kulkas sudah habis. Tindak tutur perlokusi adalah efek atau reaksi yang timbul pada si pendengar setelah mendengarkan ujaran. Contohnya seperti setelah mendengarkan ucapan temannya tadi, kamu langsung membeli air minum. Nah, perlokusi itu tindakan nyata sebagai respons terhadap permintaan tersirat tersebut. Indonesian Idol. Kamu pernah Indonesian Idol? Pernah dong. Lebih nggak jelas lagi. Waktu zaman Dani, Bener. Agnes Monica. Agnes Mo, Indonesian Idol. Lama. Lama. Sebelum lo jadi juri udah jadi juri. Nah. Iya.
Who wants to be millionaire? Oke lah kalau itu kan orang-orang kaya ngerti gitu ya. Enggak, itu orang-orang miskin mau kaya. Iya maksudnya struggle orang gitu lo ngerti gitu. Tapi Indonesian Idol ya. Kenapa sih, Fit? Lu punya hak apa untuk ngejudge orang nyanyi gitu? Lu punya hak apa di sini? Hak Tiba-tiba konteksnya lu, lagi ngomongin tiba-tiba lu judge. ngambil porsinya podcaster-podcaster di Indonesia tuh punya hak apa? lu ya yang ngajak gua ya. Gua juga bingung kenapa gua diajak kalau sini kayak apa gua itu. Ya kan dia juga diajak sama RCTI. Iya. Iya ya. Nah, tindak tutur itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu ada lokusi. Lokusi itu apa yang diucapkan secara literal. Nah, yang kedua itu ada ilokusi. Maksud atau fungsi dari ucapan. Lalu yang ketiga ada perlokusi. Perlokusi itu dampak atau efek pada pendengar ketiganya saling berkaitan dan penting untuk memahami komunikasi yang bermakna dan efektif. Memahami tindak tutur, lokusi, ilokusi, perlokusi membantu kita menangkap bukan hanya kata-kata yang diucapkan, tetapi juga maksud dibalik serta bagaimana ujaran tersebut mempengaruhi orang lain dalam berkomunikasi sehari-hari. Cukup sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.